Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nur Islam, keluarga besar jamaah Masjid Nur Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin pekanan kita membahas kitab Nuzhatul Muttaqin ala syarhi Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Yang sebelumnya tadi kita melaksanakan salat jenazah kepada almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita sudah sampai ke bab yang ke-141, itu tentang bayan anna sunnah idza qila lil musta'zin min, penjelasan mengenai tentang kalau kita masuk ke rumah seseorang lalu meminta izin, lalu kemudian yang bersangkutan bertanya, man anta, siapa engkau? Ayyaqula fulan. Ayusamma nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyah. Maka hendaklah kita sebutkan nama, memperkenalkan diri dengan nama atau julukan, wa karahiyah, dan makruh hukumnya kita mengatakan ana, saya, dan yang semisalnya yang dengan informasi itu diri kita tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan. Ya, itu judul babnya Pak ya. Dimulai dengan hadis nomor 874 dari Anas radhiyallahu anhu fi haditsihil masyhur fil Isra. Saat beliau bercerita mengenai tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini sesuatu yang harus kita imani sebagai orang yang beriman. Ya, meskipun secara dunia sains dan teknologi itu tidak masuk akal. Ya, masuk akal nggak Pak? Ya, ada manusia bisa tembus ke atas langit. Ini ngomong ratusan tahun yang lalu, di mana pesawat terbang belum ketemu. Ya, orang belum nyampe, otaknya berpikir ada manusia bisa ke atas langit, bisa tembus, bahkan bukan langit pertama saja, langit kedua, langit ketiga, dan langit keempat seterusnya sampai kepada
Sidratil Muntaha. Ya, makanya peristiwa ini banyak dicemooh oleh orang-orang kafir pada masanya. Ya, jadi orang kafir yang gak beriman ini ngeledekin. Lihat tuh. Ya, Muhammad udah mulai gila. Innahu majnun. Ya, udah mulai ngaco ngomongnya. Ya, difitnah. Ya, karena ketidakimanan mereka bahwa Allah Azza wa Jalla sangat mampu untuk memperjalankan hambanya. Makanya dalam ayat ini Allah turunkan ayat informasi mengenai itu tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi peristiwa naiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus ke atas langit itu atas kehendak Allah. Kalau Allah yang berkuasa, apapun pasti bisa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka sebagai orang beriman tidak boleh meragukan sedikit pun mengenai tentang peristiwa tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi saat Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril ditemani untuk naik ke atas langit, tiap-tiap langit itu ada pintu akses masuknya. Jadi nggak bisa sembarangan makhluk bisa tembus ya ke langit itu karena ada malaikat yang menjaga. Pintunya selalu tertutup, ya tidak akan dibuka kecuali oleh malaikat yang memang Allah tugaskan untuk menjaga pintu-pintu langit. Ya, hatta malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sekalipun pada saat ingin tembus ke atas langit itu, mereka berdua meminta izin menginformasikan kepada malaikat penjaga langit. Ya, disebutkan dalam hadis summa sa'ida bi Jibril ila sama'id dunya. Kata baginda Nabi, maka aku dibawa ya oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk menuju langit pertama. Faftaftaha. Lalu kemudian malaikat Jibril minta untuk dibukakan pintu langit. Fakila, sebelum dibuka malaikat yang jaga tanya, man haza? Siapa itu yang pengen minta dibukakan pintu langit? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila, wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad, bersamaku adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru setelah mendapatkan informasi tersebut dibukalah pintu langit. Summa sa'ida ila sama'i tsaniyah. Sampailah ke langit yang kedua, begitu juga seterusnya. Saat ingin tembus di langit yang kedua, malaikat penjaga langit berkata, "Man haza?" Siapa gerangan? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibukakan pintu langit, naik ke langit yang ketiga sampai langit ketujuh. Malaikat yang menjaga langit selalu ya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi, verifikasi ya, karena memang tidak sembarangan makhluk yang bisa tembus di langit-langit sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Ya, ini hadis muttafaqun alaih, sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini para ulama menyampaikan satu informasi bahwa sangat dianjurkan bagi seseorang pada saat ditanya itu menjawab dengan pertanyaan yang sekiranya penanyanya itu menjadi paham dan mengenal dirinya. Ya, makanya pada saat malaikat tadi bertanya siapa, langsung jawab Jibril. Ya, karena Jibril itu adalah satu nama yang sudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ditanya siapa yang bersama engkau, disebutlah nama Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad adalah nama yang tidak asing di telinga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu
wa taala. Ya, maka pelajaran ibrah yang diambil dari hadis yang barusan tadi kita bacakan, maka hendaklah kalau kita minta izin ingin masuk ke suatu ruangan, ingin berkunjung ke suatu tempat, lalu kemudian ditanya, maka kita harus menjawab ya nama yang sekiranya orang tersebut adalah mengenal diri kita, sehingga ini bagian dari adab dan etika yang diajarkan di dalam syariat agama kita. Jamaah sekalian, peristiwa itu juga pernah diceritakan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Satu hari, kharajtu lailah minal layali, aku pernah keluar malam, fa idza Rasulullah yamshi wahdahu, aku perhatikan, aku melihat ada Rasulullah jalan seorang diri pada malam hari. Faja'altu amshi fi dhillil qamar, ya, maka aku berjalan di bawah sinar rembulan. Faltafattu fara'ani, lalu kemudian Rasulullah menoleh dan melihat aku yang sedang berjalan. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, man haza, siapa gerangan? Fakultu, maka aku menjawab, Abu Dzar ya Rasulullah. Ya, Abu Dzar ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga merupakan informasi yang memberikan kita pelajaran bahwa kalau ditanya langsung menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang kalau ditanya siapa gerangan, maka kita menjawab nama yang sekiranya orang bertanya itu mengenal kita dengan segera. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Rasulullah bertanya? Ya, sebab tentu jalan-jalan, suasana lingkungan di masa Rasulullah itu tidak seperti kita zaman sekarang. Ya, kalau kita di sini, kita keluar rumah melihat orang, biasanya ngenalin mukanya. Ya, karena lampu penerangan itu ada di mana-mana. Ya Pak, kalau kita ketemu jamaah kan, oh si fulan. Ya, di zaman Rasulullah tentu lampu tidak seperti kita. Ya, bahkan lampu itu udah ada apa belum lampu Pak? Ya, belum ketemu. Mungkin masih pakai petomak juga belum ketemu. Masih pakai apa itu? Ya, lampu minyak. Ya, apa udah ada juga lampu minyak. Ini kita bicara ratusan tahun yang lalu. Ya, artinya kalau orang pergi keluar rumah tentu dia nggak bawa itu. Ya, maka pada saat ada seseorang yang tidak kita kenal karena gelap gulita, ya maka boleh kita bertanya dan yang ditanya itu langsung menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, agar yang menanya ini tidak kembali bertanya-tanya. Ya, jangan ditanya man anta, siapa gerangan? Ya elah pakai nanya, nggak kenal apa? Ya dia nanya karena memang nggak kenalin, karena gelap cuacanya, gelap ya, lingkungannya, gelap cahayanya, ya maka kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, apalagi ya, kalau kita berada di beberapa wilayah, ya termasuk di wilayah-wilayah negara-negara yang biasanya hemat energi, itu penerangan di luar jalan itu tidak seperti ya, negara-negara yang energinya banyak. Ya, kalau di Indonesia kan di luar itu terang, Pak. Ya, kalau di Sudan itu karena pembangkit tenaga listrik jarang, maka jarang jalan itu ada penerangan yang cukup. Makanya banyak di sana itu tempat-tempat yang gelap, Pak, kalau kita keluar itu. Ya, gelap. Ya, saking gelapnya kita nggak ngelihat orang. Ya, sampai-sampai pernah kita cerita, ya saat kita jalan pernah tahu-tahu kita kaget. Ada bulat-bulat warna putih. Ya, nggak taunya ada orang Sudan di situ lagi nongkrong deh, lagi ngopi. Ya, karena orang Sudan kulitnya hitam, ya gelap, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman matanya saja saat dia membuka, karena yang putih cuman matanya saja. Ya, ibadah Allah, ya termasuk di Australia juga sama, Pak. Ya, di sana itu yang namanya penerangan, mereka berupaya untuk hemat energi, sehingga kondisi jalan termasuk rumah-rumah itu kalau malam itu dimatikan. Ya, kalau kita ada nggak?
kalau malam rumah dimatiin. Wah, ini lagi apa ini? Ya, lagi ada ya apa namanya? Ya, ini kalau di sana itu biasa. Ya, sesunter mati lampu semua. Itu memang biasa. Ya, rumah itu kalau malam nggak dinyalakan. Karena mereka pada tidur kalau malam itu. Kalau tidur ya, lampu dimatikan karena hemat energi. Ya, sampai-sampai ya lampu saking hemat energinya mereka pakai lampu itu yang pakai tenaga solar. Jadi tidak pakai tenaga listrik. Ya, jadi nggak bayar listrik. Tenaga surya. Tenaga solar, tenaga matahari, tenaga surya kalau bahasa kitanya. Ya, artinya kalau siang hari dia ngecas, ya nanti malam harinya nyala. Ya, itu pun nyalanya di sebagian tempat kalau ubinnya kita injak baru nyala. Kalau ubinnya kita nggak injak, lampunya tetap mati. Ya, itu yang terjadi. Ya, artinya sangat memungkinkan kalau kita ketemu orang di luar rumah, di luar jalan, itu kita tidak mengenali walaupun kita kenal. Kalau kita ketemu di siang hari, ya maka pada saat berpapasan dengan orang yang samar-samar, ya mata kita tidak bisa mengenalinya, maka silakan bertanya siapa gerangan, ya maka yang ditanya langsung menjawab, ya siapa dirinya dengan nama yang dikenal oleh orang yang bertanya. Ini bagian dari akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, su'aluhu an khasyah ay yakuna minal munafiqin wa a'da'iddin. Ya, ini di dalam penjelasan kitab. Ya, kenapa Rasulullah bertanya kepada seseorang yang dia tidak kenalinya pada saat dia bertemu di malam hari yang sunyi saat beliau sendirian. Ya, ini di dalam penjelasan disebutkan su'aluhu an khasyati ay yakuna minal munafiqin. Ya, Rasulullah bertanya itu khawatir orang yang ditemuinya di malam hari saat beliau sendiri itu adalah orang-orang yang terindikasi sebagai orang munafik yang merupakan musuh agama. Ya, khawatir ya keselamatan Rasulullah sedang diintai. Ya, karena kan kita tahu ya Rasulullah ini kan menjadi seorang yang dimusuhi oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang mencurigakan Rasulullah tanya, ini siapa? Ya, ini persis seperti yang mungkin terjadi di sebagian wilayah di wilayah kita masing-masing. Jadi kalau ada orang yang mencurigakan ya di kampung kita malam-malam nongkrong sendirian di lingkungan kita nggak kenal, itu jangan kita diam saja. Ya, kita tanya, ente orang mana? Ya, kita ketemu orang misalnya jam 2 malam di gang RT kita. Ya, kita nggak kenal ini siapa dia. Ya, maka silahkan kita bertanya, khawatir ya jangan-jangan curanmor. Ya, jangan-jangan orang yang ingin berbuat jahat. Ya, kalau kita bertanya, ya, insya Allah kalau dia bukan orang jahat dia akan jawab. Ya, tapi kalau dia punya niat buruk, ya tentu dia tidak akan menjawab dan biasanya langsung pergi meninggalkan sehingga gagal aksinya. Ya, makanya Allah, kalau Bapak perhatikan CCTV kan biasanya kalau ada yang kehilangan motor ada CCTV Pak ya. Ya, itu apa yang kita perhatikan? Biasanya sebelum curanmor itu melakukan aksinya, ada orang yang lewat, ya nggak curiga, lewat aja. Ya, dia nongkrong mengamati situasi, nanti kan sudah aman, baru kemudian dia melanjutkan aksinya sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya, ini menarik yang diajarkan oleh Rasulullah, maka hendaklah kita punya perhatian. Ya, kalau ada suatu saat kondisi di mana mencurigakan, ya maka silahkan boleh. Ya, apalagi itu di lingkungan wilayah kita yang kita hidup saling mengenal antara tetangga satu sama lainnya. Ya, kan kita tahu depan rumah kita siapa saja, kanan kiri kita siapa, sama tetangga kita tahu, kita kenal. Tiba-tiba kita keluar rumah misalnya jam 2 malam,
ada orang yang kita nggak kenal, ya lagi nongkrong di pinggir jalan, ya maka boleh kita bertanya, ente siapa, ada apa, ya sehingga kalau dia berbuat jahat, insya Allah mudah-mudahan Allah gagalkan dengan pertanyaan yang kita ajukan, insya Allah Ta'ala. Inilah yang diajarkan salah satunya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan negeri yang hidup individualis, ya termasuk negara-negara Eropa, ya termasuk Australia, itu masyarakatnya cenderung hidupnya individualis. Ya saking individualisnya itu masing-masing orang nggak kenal sama tetangga. Ya kita sebulan tinggal di kota Melbourne itu, masya Allah. Ya saya tanya sama tuan rumah, itu kanan kiri depan belakang orang mana? Nggak kenal, nggak tahu. Ya dia juga begitu sama, karena hidupnya masing-masing. Ya nggak saling menyapa, tidak saling mengenal. Ya karena memang mayoritas di sana bukan Muslim, tapi orang beriman, masya Allah, diajarkan bagaimana kita hidup bersosial dan bermasyarakat. Ya makanya jangan heran. Ya ini menyambung dengan informasi kalau ada orang yang wafat meninggal dunia. Ya kalau di kita orang meninggal, insya Allah masyarakatnya tanggap. Ya tadi meninggal jam berapa? Jam 1 siang. Ya, hari ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, dan bahkan mau dihantar untuk dikuburkan. Ya kenapa? Karena masyarakatnya kanan dan kiri hidupnya saling bahu membahu, dan begitulah yang diajarkan oleh ajaran syariat agama Islam. Tapi di sana kalau orang meninggal dunia itu sering kali terjadi nggak ada yang tahu. Ya walaupun tetangganya. Biasanya banyak kasus orang meninggal baru ketahuan itu kalau sudah lebih dari 3 hari. Ya karena dia hidup single parent, nggak ada keluarga, keluarganya jauh di kota lain, dia hidup sendirian, di sana nggak ada pembantu, meninggal, nggak ada yang tahu. Ya, tahunya kapan? Nanti tahunya teman kantornya. Kok ini biasanya WA nggak WA, ditelepon nggak nyambung. Ya tetangganya mungkin melihat ada laler, ya banyak, karena mungkin jenazahnya sudah mulai membusuk. Ya baru kemudian ketahuan, dan itu pun dilaporkan oleh polisi. Kalau tetangganya fulan mungkin ada kejadian yang menganehkan, tidak ada aktivitas selama beberapa hari, lalu nanti polisi yang akan datang untuk menyamperi rumah yang mencurigakan, yang ternyata di situ ada penghuni yang wafat meninggal dunia. Jadi orang meninggal itu baru diketahui setelah beberapa hari. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya begitulah kondisinya. Dan tentu syariat agama Islam tidak menginginkan kehidupan dengan kondisi yang demikian, ya karena kita hidup bersosial dan bermasyarakat, dan itulah yang diajarkan di dalam syariat agama Islam dari perbuatan-perbuatan yang layak untuk kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat kita, insya Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka menanyakan satu pertanyaan kepada orang yang tidak kita kenal, ini juga bagian dari etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ditanya, ya sekali lagi harus menjawab pertanyaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ya dalam hadis disebutkan, Jabir berkata, ataitu Nabi faqadaqtul bab faqala man haza. Ini sahabat Jabir satu hari datang menemui Rasulullah. Ya, fadaqaqtul bab. Lalu aku ketuk pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketok pintunya, Rasulullah bertanya, faqala man haza. Jabir berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqala ana ka'annaha karihaha. Kata Rasulullah, saya. Ya, ini seolah-olah Rasulullah tidak menyukai jawaban yang diberikan oleh sahabat Jabir. Ya, jadi saat Rasulullah kedatangan tamu,
tamunya ketok pintu, Rasulullah tanya, siapa di luar? Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya. Maksudnya ka'annaha karihaha, seolah-olah Rasulullah tidak menyukai jawaban itu. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Yang diinginkan oleh Rasulullah saat Rasulullah bertanya siapa di luar, yang di luar menjawab siapa, jangan saya. Ya, sebab ya Rasulullah nggak tahu siapa di luar, makanya Rasulullah bertanya siapa di luar. Maka jawaban yang kita berikan jangan saya, sebab saya ini bagi Rasulullah nggak tahu. Ya, maka harus jawab namanya siapa. Saya itu banyak. Ya, sayanya siapa? Sebutkan namanya sehingga Rasulullah tidak lagi kembali bertanya-tanya. Ya, makanya di dalam informasi hadis ini kata para ulama, anna sunnah idza stawdaha man yasta'zin alaihi ay yajibal musta'zin bima yu'rafu bi syakhsiyatihi. Bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu saat ditanya memberikan informasi dengan cara sebaik-baiknya agar mudah dikenali oleh sahibul bait. Ana au syakhsin au insan wa ghairihi mimma ya'rifu bi syakhsiyatihi. Makruh hukumnya kita menjawab dengan jawaban saya, dengan jawaban ya elah pakai nanya, ya elah nggak kenal, ya elah sombong amat gitu. Ya padahal bukan itu yang diminta oleh orang yang bertanya. Ya apalagi saat kita menghubungi, ya zaman sekarang itu kan ada HP Pak. Ya kalau kita ngubungin orang kan biasanya kalau nomornya nggak dicatat kan kita nggak tahu Pak ya. Ini siapa nelpon? Ya kalau diangkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ya elah Ustadz pakai nanya siapa. Ya emang yang kita nanya karena kita nggak tahu, namanya nggak kita save. Ya kalau save sih ada namanya. Ya atau mungkin udah pernah kita catat namanya, ganti HP, ya kan kita nggak itu lagi. Ya kadang namanya berubah sehingga nggak ada namanya. Ya sehingga kalau jamaahnya puluhan, ratusan, apalagi ribuan, ya makin bingung orang untuk mengidentifikasikan. Tapi kalau kita ditanya siapa fulan, ana Ustaz, ya anak sebutin namanya siapa, anaknya jamaah Masjid Nur Islam misalnya, ya sehingga yang bersangkutan oh fulan, sehingga dia bisa memetakan ya bahwa ini adalah bagian dari cara Islam untuk mengajarkan kita etika. Pada saat ditanya maka kita memberikan jawaban yang mudah untuk dikenali. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang ada juga beberapa kasus-kasus modus penipuan yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Ya ibaratnya sekarang ini ada model-model, mungkin Bapak pernah mengalami. Satu hari saya pernah dapat telepon yang mana penelponnya itu ya sepertinya penipu. Ya, jadi pada saat kita tanya, dia memberikan kesempatan kita untuk menebak-nebak dan mereka-reka. Ya, pernah nggak itu Pak? Ya kita dapat telepon, Assalamualaikum, dengan siapa nih? Nggak elah lupa masa siapa ya? Ini orang Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Iya Jakarta Selatan kata dia. Ya, sehingga kita jawabannya itu digiring sama dia. Siapa ya Jakarta Selatan ya? Teman-teman dulu sekolah yang di mana? Di pesantren. Iya di pesantren kata dia. Jadi jawaban kita itu dijadikan sebagai jawaban. Sehingga kita digiring pada saat kita sebut nama. Siapa ya? Agus misalnya. Iya Agus, masa ente lupa? Padahal kita memang lupa. Ya akhirnya kita kesankan orang yang nelfon ini Agus, teman sekolah dari Jakarta Selatan. Ya terus ya, dipancing. Ya dan ternyata ini salah satu modus
modus penipuan yang pada intinya adalah biasa nanti ujung-ujungnya ya transfer duit, pinjam pulsa dan lain sebagainya. Ya ini salah satu, ini luar biasa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang memberikan kita informasi. Salah satu cara biar kita nggak ketipu itu langsung tanya, ini siapa? Ya kalau dia jawabnya belak belok, ya ini salah satu indikasi ini merupakan kasus-kasus penipuan yang mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka ya saat kita ditanya langsung kita menjawab pertanyaannya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, qara'ul babi yaqumu maqamal isti'zanu bil lafzi. Ya. Sebagaimana juga diinformasikan dalam hadis tersebut bahwa mengetok pintu itu bagian dari cara kita untuk meminta izin kepada sahibul bait. Ya, makanya tadi sahabat Jabir saat datang ketemu berkunjung ke rumahnya Rasulullah itu beliau ketok pintu, ya, qara'ul bab, ya, ya maka mengetok pintu ini bagian dari cara kita untuk menginformasikan kepada sahibul bait, ya, ada seseorang yang ingin minta izin kepada sahibul bait untuk bisa bertemu dengan sahibul bait. Ya, makanya ini menjadi tradisi di masyarakat kita, kalau bertamu kita ketok pintu. Selain tentunya mengucapkan salam. Ya. Ya kalau sebagian masyarakat ya pakai bel. Ya, itu sama aja sebagai pengganti ketok pintu. Ya, itu diperbolehkan. Ya juzu liman istabaha bi syakhsin min tariqin muslimin aw yastawdah anhu wa yustahabbu ay yujibahu bima ya'rifu min syakhsiyatihi. Ya sebagaimana disunahkan dalam syariat agama, kalau kita ketemu sama orang yang asing di wilayah yang kita kenali, itu hendaklah kita bertanya siapa si fulan, ya, agar kita terhindar dari upaya-upaya tindak kejahatan. Termasuk saat Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabatnya, dia nggak tahu siapa gerangan, khawatir yang bersangkutan ini termasuk ya sindikat orang-orang munafik yang ingin berbuat jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari ikhtiar. Ya, meskipun kita tahu baginda Nabi pasti dijaga oleh Allah. Kita paham baginda Nabi pasti dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Yang namanya Nabi itu insya Allah aman. Ya, tapi beliau tidak hanya mengandalkan Allah dan malaikat-malaikatnya saja sebagai bentuk ketawakalan, tapi juga harus melakukan ikhtiar. Yang ini yang sering kita sebutkan, sebagai orang beriman itu harus ikhtiar. Ya, masalah mati memang sudah ajal. Ya, tapi kalau sakit ya kita minum obat. Ya, meskipun kalau memang waktunya mati mau minum obat banyak ya tetap mati. Ya, tapi kita minum obat sebagai bentuk ikhtiar. Kalau sakit pergi ke rumah sakit, ya ini bagian dari ikhtiar. Meskipun banyak orang yang ke rumah sakit bukannya tambah sembuh, malah wafat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bentuk ikhtiar ini jangan pernah dibenturkan dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bagian dari syariat agama. Meskipun ajal, masalah rezeki itu sudah ditentukan, masalah jodoh ya yang sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan ke dunia, tapi upaya-upaya untuk mencari nafkah, mencari rezeki, menjaga kesehatan, mencari jodoh, ini harus tetap kita upayakan sebagai bentuk ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah jam 7 kurang 4 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Baik, saya lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga nanti di dalam konteks meminta izin. Ya, kalau tidak salah hadisnya pernah kita sebutkan mengenai tentang mengucapkan salam itu dilakukan sebanyak berapa kali maksimal, Pak? 3 kali. Ya, jadi kalau udah 3 kali kita ngucapin salam, ya, sama sahibul bait salam kita nggak dijawab, apa yang harus dilakukan? Ya pulang. Ya, pulang. Ya, itu artinya ada 3 kemungkinan. Sahibul baitnya nggak ada di rumah, ya, atau yang bersangkutan tidak hendak ingin menerima tamu, atau mungkin dia lagi tidur istirahat sehingga salamnya nggak kedengaran, kan begitu? Ya, jangan udah ngucapin salam 3 kali, rumah orang kita satronin. Ya, lain kalau emang dia udah punya utang jatuh tempo, Pak, ya. Ya itu lain. Kalau kita nagih utang sih emang nggak bakalan dijawab salam kita. Ya silahkan saja. Ya, tapi kalau kita bertamu, berkunjung, ya silaturahmi, hendaklah mengucapkan salam itu maksimal sebanyak 3 kali. Ya, makanya ngukur-ngukur, ngucapin salamnya kasih jarak. Jangan sekali salam langsung 3 kali. Ya, habis kuotanya. Udah langsung ulang udah. Ya, karena khawatir nanti sahibul baitnya mungkin lagi di dapur nggak dengar. Ya, kita ketok dulu, tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, loh nggak ada yang jawab. Ya, kita evaluasi. Ya, apa salam kita kekecilan sehingga nggak kedengeran atau apa? Ya, kencengin volumenya salam yang keduanya. Assalamualaikum. Ya, ya, ini bagian dari etika. Ya, bagian dari etika. Ya, atau mungkin udah kedua kali ngucapin salam, enggak juga dijawab ini. Ya, ya, maka boleh-boleh saja kita sebutkan salam, sebutkan nama. Ya, jangan-jangan sahibul bait itu memang kalau orang tertentu dia nggak ingin ketemu, memang mungkin lagi istirahat. Tapi kalau ada orang yang memang udah janji dia pengen ketemu, kita sebutin nama, mau dia keluar, ya maka kita ucapkan assalamualaikum, sebutkan nama, ya mudah-mudahan keluar kalau ada orangnya. Kalau enggak berarti nggak ada orangnya. Ya, maka kalau sudah 3 kali kita mengucapkan salam, sahibul bait ya tidak juga keluar rumah, maka hendaklah kita pulang ke rumah kita masing-masing, ya, sehingga nanti cari cara lain untuk kita bersilaturahmi dengan bikin janji atau lain sebagainya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya termasuk nanti di dalam fikih kontemporer bagi jamaah yang mungkin ya ingin menghubungi seseorang via telepon. Ya, jadi kalau kita telepon orang berapa kali miss call-nya itu? Ya, miss call itu maksimal 3 kali dikiaskan dengan mengucapkan salam, meminta izin. Ya, orang kalau sudah miss call lebih dari 3 kali, itu tandanya apa, Pak? Ya, Bapak dapat miss call dari orang. Ya, kalau Bapak tahu, Bapak angkat nggak? Ya, kan belum tentu juga ini siapa ini. Ya, ya. Maka secara syariat agama miss call itu tidak boleh lebih dari 3 kali dikiaskan dengan meminta izin. Ya, jangan sampai nanti ada miss call sampai belasan kali miss call. Ya, padahal apa? Ya, karena seseorang itu tidak ngangkat telepon itu banyak sebabnya. Ya, mungkin dia lagi istirahat. Ya, mungkin dia lagi ada acara yang kalau diangkat telepon mengganggu aktivitasnya. Mungkin dia sedang berada di dalam satu ruangan, kalau dia ngangkat teleponnya nanti suaranya mengganggu orang yang ada di sekelilingnya.
Ya mungkin kita kan nggak tahu Pak, orang itu sedang ada di mana, HP-nya lagi ada di mana. Ya maka cukup kalau kita miss call lebih dari 3 kali, kalau tidak diangkat silahkan kita tinggal pesan. Ya pesan itu kan nanti insya Allah akan dibaca oleh yang bersangkutan, baik ya, secara cepat ataupun disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Ya, ini dalam rangka apa? Untuk menjaga ya, hubungan di antara kita sesama kaum muslimin. Ya, jangan sampai nanti saling mengganggu karena masing-masing aktivitas kita itu berbeda-beda, berbeda kesibukan. Ada mungkin orang yang lagi istirahat lalu telepon kepada orang yang lagi ada aktivitas. Giliran yang punya aktivitasnya istirahat, ya yang bersangkutan justru malah yang sedang sibuk. Ya maka untuk mematchkan waktu tersebut, ya maka hendaklah tinggalkan pesan. Ya terutama kalau di WhatsApp itu zaman sekarang itu kan ada profil, kadang ada sebagian orang yang memang ya tidak nyaman untuk menerima telepon ya karena saking sibuknya. Ya misalnya sekelas ya menteri itu, bahkan kalau menteri itu nggak pegang HP dia, ya itu HP-nya dipegang sama ajudannya, sama sekretarisnya. Ya, bahkan HP-nya itu punya banyak nomor. Ya, nomor keluarga lain sama nomor kliennya, lain sama nomor atasannya, lain sama ya ini kita saling menghargai satu sama lain. Ya, jangan sampai kita menyamakan orang lain dengan diri kita. Ya, kita yang tidak sibuk ya, berbeda aktivitasnya dengan saudara kita yang sibuk. Ya, masing-masing kita punya kesibukan dan kesibukannya itu tentu mungkin ya tidak sama waktu, tidak sama tempat. Ya mudah-mudahan dengan ini ya bagian dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa saling menghormati dan menghargai sahibul bait, terutama di dalam berkunjung, bersilaturahmi. Ini berkunjung dan silaturahmi itu mengucapkan salam maksimal sebanyak 3 kali. Kalau tidak dijawab, segera kita pulang, cari waktu lain yang lebih tepat insyaallah taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:05. Tadi sudah terdengar bel suara azan salat Isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan sambungan dari bab istihbab tashmitil atis idza hamidallah. Sunnah hukumnya mendoakan saudara kita yang bersin kalau dia bersinnya mengucapkan alhamdulillah, dan makruh hukumnya kalau ada saudara kita yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan kepada orang yang bersangkutan, hukumnya makruh. Wa bayan adabu tashmitil atis wat tasawuf, termasuk etika bagaimana yang harus dilakukan pada seorang itu bersin atau bengkis, dan bagaimana etika pada saat seseorang itu at-tasawuf, menguap. Ya, itu ada cara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiqul hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.